Teori cocok logi dan konspirasi ternyata emang masih terus populer di kalangan netizen Indonesia cuy. Kalau di awal 2000-an buku-buku konspirasi Yahudi dan Freemason populer banget cuy. Sekarang giliran video konspirasi tentang sebuah ramalan yang makin populer ataupun viral cuy kalau bahasa sekarang. Sebenarnya kalau boleh jujur, sebenarnya gue males banget bahas ini cuy. Kenapa? Karena menurut gue ngapain gitu ya, gue bahas sesuatu yang gak pasti dan bikin gue terkesan goblok aja karena gue membawakan sesuatu yang membodohi viewers gue. Lalu kenapa gue bahas ini? Ini lebih karena gue prihatin ya cuy dengan banyaknya konten kreator yang bahas ini tema seakan-akan nih ramalan itu bener-bener nyata dan membuat takut sebagian masyarakat ya karena ngarep view gede. Emang salah pengen view gede? Emang gue gak pengen view video-video gue gede? Ya pengen, tapi gue gak berminat sekalipun sedikit pun menambah views video gue di channel gue dengan informasi yang menyesatkan. Kenapa gue prihatin? Karena menurut gue ketika lu punya jumlah subscriber gede, artinya lu punya follower yang meski gak semuanya sepemikiran sama lu, tapi sebagian pasti ada yang ngikut. Kalau cuma yang ikut 1-2 orang aja sih gak jadi soal, tapi kalau ribuan artinya lu ikut menyesatkan publik dengan disinformasi yang lu sebarkan dengan sengaja. Ini penyebaran hoax secara telanjang tuh kayak gini cuy. Ketika lu punya subscriber ataupun follower gede, harus ada yang dirubah dari diri lo. Terlebih pikiran lu udah gak bisa tuh berpikir dan berbuat sesuatu yang sama ketika lu gak punya follower, gak punya subscriber. Ibaratnya ketika lu punya follower dititipin amanah lah. Nah karena lu udah dititipin amanah, harusnya lu bertanggung jawab dengan apa yang lu buat, apa yang lu bicarakan dan apa yang lu pikirkan. Oke, kita langsung aja ke pembahasan apa yang membuat sebenarnya ramalan itu tuh lemah secara logika cuy, dan nggak patut dipertimbangkan untuk jangankan diyakini, dipercaya aja nggak pantas gitu loh. Video ini mungkin bakal panjang cuy dari biasanya, dan bagi lo semua yang baru klik video ini, gue ucapin welcome to the club. Silahkan subscribe, like, and comment. Dan lo juga bisa follow IG gue di Anggara Paminata dan DM gue kasus-kasus yang menarik yang mungkin bisa gue bahas di video selanjutnya. Let's begin the story cuy. I think we should make a few waves. We should maybe stand out, be different. Audio Jungle. Terrifying. Nama Nostradamus akhir-akhir ini banyak dibicarakan banyak orang cuy, terlebih masyarakat dari jagat TikTok dan akhirnya merembet ke YouTube. Gara-gara tulisan Nostradamus yang diartikan secara subjektif oleh pengarangnya mengenai masa depan yang dibagiin user TikTok dan jadi viral, lalu segala macam tulisannya tersebut dianggap tepat alias benar semua cuy. Nostradamus telah meramalkan banyak hal yang telah dan akan terjadi di dunia. Tentu saja hal ini membuat takjub sekaligus takut cuy dengan ramalannya yang berbentuk puisi dan narasi ini. Karena bentuknya yang berupa puisi membuat karya Nostradamus ini sebenarnya perlu diinterpretasikan terlebih dahulu dengan baik cuy. Jangan sampai yang baca juga salah interpretasi gitu. Kayak si pengarang bukunya yaitu Mario Reading. Karena yang namanya puisi ya kata-kata yang digunakan banyak mengandung kiasan gitu loh cuy. Dan penggunaan seabrek majas yang bikin sebuah puisi itu indah diperdengarkan. Dengan kita memahami terlebih dahulu tentang karakteristik sebuah puisi, justru sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ramalan Nostradamus ini sebenarnya cuma cocok logi atau hanya sekedar mencocok-cocokkan kejadian dengan puisi yang Nostradamus tulis sendiri. Dan yang parah adalah sebenarnya bukan salah dari Nostradamus cuy, atau salah Nostradamus sepenuhnya, itu enggak, tapi juga translator dari ratusan bahkan ribuan naskah dari Nostradamus yang dikumpulin dan dibuat buku oleh Mario Reading ini dengan tambahan bumbu hiperbola tentunya di setiap pengertiannya yang ngebuat bukunya jadi bestseller. Ramalan yang viral yang dari tadi gue bahas itu sendiri berasal dari naskah Nostradamus yang diartikan secara salah kaprah oleh Mario Reading yang menyebut Australia akan menginvasi Indonesia di tahun 2037 karena berebut supremasi akan pulau pasir yang orang Australia menyebutnya dengan nama Ashmore
Reeve. Dan sebelum gue membahas lebih dalam dari ramalan ini cuy, alangkah eloknya gue spill dikit background dari Nostradamus ini sendiri dan Mario Reading, sang pengarang buku Nostradamus ini. Nostradamus memiliki nama kecil Michel de Nostradam. Koreksi gue kalau gue salah sebut ya. Nostradam adalah seorang peramal Prancis. Dia terkenal karena menulis banyak ramalan dalam bentuk bait-bait puitis atau puisi atau prophecy di bahasa Prancis. Sedangkan Mario Reading adalah pengarang buku berkebangsaan Inggris yang lahir di Bournemouth dan udah meninggal karena penyakit kanker tahun 2017 yang lalu cuy. Kita balik ke ramalan itu, ramalan viral itu. Konten ramalan itu ditonton hingga ratusan ribu bahkan jutaan kali di berbagai channel YouTube maupun TikTok cuy. Ramalan itu berasal dari buku yang berjudul The Complete Prophecies for the Future, tulisan dari karya Mario Reading. Ada satu bab khusus yang menulis tentang perang antara Indonesia dan Australia pada tahun 2037. Isi bab itulah yang sekarang menjadi viral atau sedang viral. Nostradamus sendiri nggak pernah menyebut nama Indonesia dan Australia cuy, nggak pernah. Yang menyebut nama kedua negara itu adalah Mario Reading sendiri. Dan sebelum gue bahas tentang isu perang Australia versus Indonesia di tahun 2037, harus gue sampaikan penjelasan tentang ramalan-ramalan dari Nostradamus yang lain yang disalahartikan sama Reading ini. Biar lo semua punya seabrek argumen buat jelasin ke orang-orang terdekat lo yang udah terlanjur atau terperosok atau terpapar mempercayai narasi dari Reading yang diteruskan oleh konten-konten kreator yang gak bertanggung jawab, yang dengan gobloknya nyebarin disinformasi tanpa koreksi dengan orientasi views semata. Cocoklogi pertama yang gue maksud yang mencatut nama Nostradamus nggak hanya terkait ramalan tentang Indonesia aja cuy sebenarnya. Ambil contoh bab ramalan tentang tsunami 2004. Nostradamus emang pernah menulis fenomena alam ketika ikan, bumi, dan akuatik terdapat gelombang laut atau vortex. Kan tetapi Nostradamus nggak menyebut nama Aceh, Asia, atau tanggalnya sama sekali. Tapi Mario Reading lagi-lagi menghubung-hubungkan hal itu dengan tsunami Aceh 2004. Padahal ada banyak fenomena ombak besar dan tsunami di seluruh dunia cuy. Sama juga ketika ramalan kematian Lady Di atau Putri Diana dan Dodi Fayed yang kabarnya itu pacarnya cuy. Penulis atau Reading mencocok-cocokkan Putri Diana dengan Diana dalam mitologi Romawi yang ditulis Nostradamus, yang mana tulisan asli Nostradamus sebagai berikut. Reading tampak melakukan cocok logi dengan menyebut Merkurius sebagai Dodi Fayed atau Dodi Al-Fayed, sementara bayangan simulakra dikaitkan dengan kuburan katanya. Ada hubungannya? Nggak belas cuy. Empat bait puisi tadi itu udah sangat berubah dari teks aslinya yang berbahasa Perancis cuy. Beberapa orang bahkan sampai nyebutin nama kota New York, dan yang lainnya nyebutin mesin metal terbang. Padahal aslinya nggak ada yang menyebut dua hal itu di teks aslinya. Banyak orang mengatakan dua batu besar sebagai referensi pesawat yang digunakan dalam penyerangan, dan ada juga yang berpendapat bahwa dua batu besar itu adalah dua agama besar yang sedang bertikai pada saat itu. Padahal bait tersebut sangat samar dan buktinya kita bisa artikan dengan berbagai macam cara dan hasil cuy. Empat bait yang sangat terkenal itu dikabarkan sedang menjelaskan soal pertemuan Hitler atau Hister dengan Mussolini atau Benito Mussolini untuk merencanakan keikutsertaan Italia dalam Perang Dunia Kedua. Masalahnya, Hister ini bukan nama seseorang cuy, tapi adalah istilah di era Nostradamus untuk menyebutkan sungai Danube. Tapi kebanyakan orang mengira nama ini sebagai referensi untuk Hitler. Maka jadilah cocok logi ramalan tentang Hitler ini. Gak ada satu orang pun, termasuk para penggemar fanatik Nostradamus atau Reading atau
buku-buku reading mengetahui kejadian apa yang mungkin terjadi pada Juli tahun 1999. Tapi setelah John F. Kennedy Jr. beserta istri dan saudarinya terbunuh dalam kecelakaan pesawat pada 18 Juli 1999, semua orang langsung menghubungkannya dengan ramalan Nostradamus, cuy. Padahal kalau sajak itu dibaca, banyak yang perlu dijelasin selain sekedar kecocokan bulan dan tahun saja. Seperti contohnya, apa maksud dari membangunkan Raja Besar Mongol? Lalu apa maksud dari sebelum dan setelah tahta Mars beruntung? Kan nggak terjawab tuh, ya kan? Kenapa kalau niat mengartikan ramalan kok setengah-setengah? Jatuhnya bom atom dalam Perang Dunia Kedua juga nggak luput dari pencocokan dengan ramalan Nostradamus. Pertama, dalam kata aslinya, Nostradamus menggunakan kata portes yang berarti gerbang. Tapi kata ini sering disalahartikan sebagai pelabuhan, biar sesuai dan cocok, cuy. Orang biasanya menerjemahkan sesuka hati, bahkan salah satu barisnya diartikan sebagai dalam siksaan besar kehidupan manusia dalam jumlah besar telah berakhir, yang kemudian dihubungkan dengan kata baja. Maka jadilah ramalan kasus bom atom. Puisi 4 baris ini sering jadi referensi bahwa Nostradamus meramalkan anak-anak Raja Henry II dari Prancis. Tapi kalau dilihat dan diteliti lebih jauh lagi, cuy, ada dua masalah besar yang membuat ramalan ini sebenarnya sama sekali nggak akurat. Pertama, Henry atau Raja Henry punya 13 anak. Yang kedua, hanya satu anaknya yang meninggal dengan cara yang tidak wajar saat itu, yaitu ditusuk perutnya. Beberapa orang menyebutkan bahwa bait-bait itu meramalkan bangsa Turki yang berhasil merebut sebagian besar semenanjung Balkan, tapi berhasil dipukul mundur oleh Peter yang Agung dari Rusia. Basisnya adalah bahwa bulan melambangkan bulan sabit, simbol dari agama Islam. Aquilon juga sebuah istilah yang dikenal dalam masa Nostradamus untuk menyebut angin utara. Tapi masalah terbesarnya adalah Balkan terletak di tenggara Eropa. Semua tulisan Nostradamus ini ditulis dalam bahasa Prancis, cuy, abad pertengahan dengan menggunakan kata-kata yang sangat samar, metafora, dan penanggalan referensi yang kabur. Hal inilah yang membuat banyak orang bingung dan muncul berbagai macam versi terjemahan. Kenyataannya, ada puluhan terjemahan yang berbeda dari buku yang berusia ratusan tahun ini dengan banyak variasi di setiap kata di dalamnya. Nah, interpretasi yang sangat luas inilah yang membantu ramalan ini jadi kenyataan, kesannya ya. Karena salah satu terjemahan nggak cocok dengan bukti sejarah, masih ada interpretasi yang lain yang lebih cocok, jadi dicocok-cocokin. Intinya ya kudu dicocok-cocokin sampai benar-benar kelihatan cocok. Hal serupa juga dilakukan ketika membahas perang Indonesia versus Australia, cuy. Di akhir bagian buku Mario Reading, dia membahas ancaman perang antara Indonesia dan Australia. Dia mengartikan dan memprediksi perang akan pecah tahun 2037. Alhasil, isu perang Indonesia versus Australia versi Reading ini pada tahun 2037 menjadi viral. Yang perlu diketahui, cuy, Nostradamus nggak menyebut sama sekali Indonesia maupun Australia dalam ramalannya. Sama sekali nggak ada. Bagian lucunya adalah tahun 2037 yang digembar-gemborin Reading sebagai tahun awal invasi Australia ke Indonesia sebenarnya diambil dengan berlandaskan fenomena gerhana matahari. Dan berikut ini adalah ramalan Nostradamus yang dikutip dan diartikan oleh Reading, cuy. Pada ramalan itu tertulis bahwa sebelum ada gerhana matahari, bakal ada konflik yang digencarkan orang-orang yang tak beriman. Mario Reading berkata akan ada gerhana matahari total pada tahun 2037, sehingga ia menyimpulkan perang terjadi pada tahun 2037. Pertanyaannya adalah, dari hari ini, tahun ini, dan sebelum tahun 2037 nggak ada gerhana matahari? Ada, cuy. Sebelum tahun itu juga banyak gerhana matahari total. Pada ramalannya Nostradamus berkata pelabuhan laut
tidak bisa melawan, dan akibatnya jembatan dan memorial akan terpencar di 2 tempat. Itu kata Mario Reading cuy, bukan Nostradamus. Dan dia berkata bahwa negara tak beriman itu adalah Australia karena negaranya sekuler. Padahal ada banyak negara sekuler di Asia dan Eropa. Apa sih bang negara sekuler itu? Negara sekuler adalah negara yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama cuy. Alias gak akan ada praktek perundang-undangan atau apapun yang berhubungan dengan pemerintahan terdapat aroma keagamaan, entah itu dari kitab suci ataupun dari apapun yang relate dengan agama. Negara-negara kayak gini akan memberi garis batas yang tegas antara urusan negara dan berbangsa dengan urusan agama. Tapi negara sekuler melindungi kebebasan beragama cuy, seluruh warganya, dan memisahkan dan mencegah urusan agama ikut campur dalam masalah pemerintahan, serta mencegah agama menguasai kekuatan politik. Itu pengertian atau definisi dari negara sekuler. Nah, masalahnya nggak ada satupun negara di dunia ini yang menganut praktik faham sekulerisme secara 100% cuy. Yang udah dikenal secara umum sebagai negara sekuler pun kayak Kanada, Perancis, Turki, dan Korea Selatan aja masih ada aturan yang diadopsi dari unsur agama. Dan begitu pun sebaliknya. Ada juga yang nggak secara terbuka proklaim gitu sebagai negara sekuler, tapi nyomot beberapa ciri dari negara sekuler. Seperti di Asia ada Singapura, Korea Selatan, dan Australia contohnya. Sebenarnya tudingan bahwa Australia sebagai negara sekuler ini pun juga masih 50-50 cuy. Dan lagi kok ia berani-beraninya nunjuk negara orang sebagai negara yang nggak beriman gitu loh. Sementara kota yang katanya diserang sama Australia dicocok-cocokin jadi Surabaya karena punya Tugu Pahlawan alias Memorial dan pelabuhan besar Tanjung Perak. Nggak ada penjelasan lebih detail dan spesifik kenapa Mario Reading milih fokus ke Surabaya cuy. Dan bab singkat di akhir bagian buku itu ujuk-ujuk ditutup dengan kesimpulan Mario Reading ya, bukan Nostradamus, ingat Mario Reading, bahwa akan ada perang besar antara Australia dan Indonesia. Wow, super sekali cuy interpretasi dari bule goblok satu ini. Gua pernah baca sebuah studi jurnal penelitian dan menemukan fakta bahwa memberi ide, narasi, dan istilah yang baru pada pengguna internet, terutama pengguna baru, dengan informasi yang salah lebih berhasil daripada pengulangan kebohongan, dan ini katanya lebih efektif karena orang abai dalam pengecekan fakta atau malas cross-check kebenaran cuy. Apalagi di sebuah era di mana kita disuapin berjuta informasi di depan mata yang siap kita santap. Dan menetralisir orang yang terpapar hoax dan informasi yang salah dari internet itu lebih mudah cuy daripada menanamkan secara psikologis refuse and reject di awal dalam proses menelaah informasi yang mereka baca atau tonton ke pengguna internet. Itu kenapa metode debunking lebih efisien daripada pre-banking. Apaan lagi tuh bang, pre-banking lah, debunking lah. Gini cuy, seperti yang gue jelasin barusan bahwa pre-banking itu istilahnya menyuntikkan vaksin, istilahnya ya, menyuntikkan vaksin ke pengguna internet atau audiens secara psikologis, bahwa memberi pemahaman ke user bahwa nggak semua yang lo baca, nggak semua yang lo tonton itu bener semua. Lo juga diajari untuk bisa menelaah kebenaran sebelum lo telan informasinya dengan proses refuse and reject. Itu sebelum user atau audiens baca dan nonton informasi di internet ya. Nah, beda dengan pre-banking, debunking melawan informasi yang salah setelah terpapar. Istilahnya kayak fungsi dari antibiotik. Kalau pre-banking itu sebelum, nah kalau debunking itu sesudah cuy. Istilahnya biar aja audiens atau penonton itu terpapar duluan lah. Ntar dinetralisir dengan fakta. Dan metode ini dinamakan metode inokulasi. Studi ini juga telah mengedukasi orang-orang yang awalnya rentan terhadap misinformasi atau disinformasi dengan mempertontonkan video yang jelasin berbagai teknik orang bohong, teknik orang menyebarkan pesan atau info yang disinformatif, meliputi bahasa manipulatif emosional, inkoherensi dari fakta, dikotomi palsu, kambing hitam atau pengkambing hitaman tokoh, dan serangan ad hominem. Setelah diedukasi melalui video, mereka kemudian bisa bedain mana konten yang bisa dan patut dipercaya dan yang harus dibuang.
Di zaman dimana uang lebih berharga dari apapun cuy, penting bagi lu semua untuk melihat apapun dari perspektif yang berbeda dan dari berbagai sisi cuy. Bukannya jatuhnya suuzon ya bang, daripada lu dibodohin, daripada lu dikibulin terus menerus ya kan, lebih baik suuzon. Dipikir dulu apa ini tendensi orang itu yang ngomong ini ya kan. Melihat dari berbagai sisi itu kayak gimana sih bang? Gini cuy, Mario Reading menulis dan mentranslasi karya Nostradamus dengan harapan apa? Memberi informasi? No. Perhatian sama masa depan kita semua? No. Tapi biar lu semua ngebeli bukunya dan bukunya jadi bestseller. Itu artinya tindakan Reading mengartikan karya Nostradamus secara subjektif itu bertujuan memperkaya dirinya sendiri dengan menjual buku. Soal translasinya bener apa ngaco? Ya bodo amat. Lalu soal konten kreator yang bikin video tentang ramalan ini, apa tujuannya kalau bukan viewers dan money AdSense? Zaman sekarang tuh cuy, orang berlomba-lomba bikin video di YouTube dengan konten judul dan thumbnail yang menarik, gak bisa dipisahin sama yang namanya duit. Hal ini sama dengan hakikat ibadah manusia dengan surga dan neraka. Kalau surga dan neraka gak pernah ada, mana ada yang mau manusia ya, maksudnya yang mengagungkan penciptanya selain Nabi dan Rasul, yang jelas-jelas udah dijanjiin surga aja masih pada milih neraka. Pertama, lihat siapa yang bicara. Dengan mengetahui siapa yang berbicara, harapannya lo bakal ngecek juga tentang background pembicara ini cuy. Dengan ngelihat backgroundnya, lo bisa tentukan apakah orang ini mempunyai cukup kapasitas dan kapabilitas dalam mengurai persoalan tentang apa yang dia jelaskan atau bicarakan. Contohnya si A punya background pendidikan S3 hukum, tapi doi sekali waktu nyentil masalah ekonomi di publik. Apakah memenuhi syarat? Yang kedua, apa yang dibicarakan? Sebenarnya ini masih relate cuy dengan pengecekan background tadi. Artinya lu harus bisa menentukan informasi yang tepat dari orang yang tepat dan background yang tepat. Ketiga, selalu melihat motif dan tendensi seseorang. Ini penting cuy. Lu harus bisa membedah ini semua pada saat ada orang yang ingin memberi informasi ke lu. Ketika semua lu rasa fine-fine aja, dia nggak punya motif aneh-aneh dan tendensi apa-apa, baru lu filter tentang kebenaran apa yang diomongin orang. Keempat dan yang terakhir cuy, dan ini yang maha penting, adalah critical thinking atau berpikir secara kritis. Dari kecil, gua hobi baca buku. Dari buku filsafat, sejarah, dan politik. Dan tentu yang mengisi khasanah gue dalam berpandangan sampai detik ini adalah filsafat cuy. Karena di situ lo diajarkan tentang berpikir kritis, selalu menanyakan apapun sedetail apapun, otak lo terlatih untuk aktif menanyakan semua hulu dan hilir persoalan atau permasalahan. Dan filsafat ini jadi pedoman gue dalam membaca buku dengan genre yang berbeda dan dalam melihat kehidupan gue ke depannya. Ketika ada yang bengkok dari narasi ataupun argumen sebuah kalimat di buku pun, gue bisa stabilo tuh kalimat dan gue search tentang kebenarannya. Ribet amat bang, gue kebiasa kayak gitu cuy masalahnya, dan gue gak ngerasa ribet gitu loh, gue biasa kayak gitu. Mungkin karena gue biasa berfilsafat, jadinya dalam diri gue semacam ada self control dalam menelaah sesuatu. Jadi kayak gue tahan dulu sebelum gue yakini gitu loh. Jadi kayak ketahan di sini gitu loh sebelum gue yakini. Itu kalau gue cuy. Untuk itu kemampuan literasi digital penting banget diperkuat sebelum mempercayai sesuatu yang dibaca secara online ataupun menerima informasi dari orang. Dan terutama sebelum dibagikan kepada orang lain. Biasanya lewat WA group ini biasanya. Kesesatan di sana tuh sangat banyak cuy. Dengan gue jabarin kiat-kiat gue dalam proses menelaah informasi versi gue tadi, gue berharap lu semua bisa pinter lah memfilter apa-apa yang masuk ke diri lu. Dan yang penting, jadiin lu gak panikan dan terkesan bodoh lah dengan informasi yang baru aja lu dengar atau baru aja lu tonton. Jadi apakah kamu masih percaya dengan ramalan cuy?